Wawancara Bapak dengan tujuan memenuhi tugas proyek IPAS untuk mengamati sosial ekonomi masyarakat. Apakah diperbolehkan? Boleh. Siapa nama Bapak? Samsudin. Berapa usia Bapak? 35. Apakah tingkat pendapatan turut adil dalam masalah ekonomi? Ya. Apakah Bapak merasa nyaman atau ingin mengganti pekerjaan di bidang lain dan mengapa? Ya sementara ini sih nyaman. Karena mungkin bisa bisa mandiri lah. Apa yang memotivasi Bapak untuk memulai bisnis ini? Sebenarnya saya motivasi saya itu pengen mandiri biar tahu caranya menghargai nominal uang. Bagaimana pandangan Bapak tentang hasil pendapatannya? Ya sebenarnya sih kalau buat masalah bisa dikatakan masih belum cukup lah, tapi sementara ini ya pas lah. 02. Bagaimana pendapat Bapak mengenai harga bahan pokok yang naik drastis? Ya sebenarnya sih sangat sangat tertekan sih sama kenaikan harga. Apa alasan Bapak memilih usaha ini? Ya dikarenakan mungkin usaha ini walaupun modalnya besar tapi simpel. Berapa lama Bapak membuka usaha ini? Kurang lebih hampir 2 tahun. Berapa modal yang dikeluarkan? Sekitar 7 sampai 10 juta. Berapa keuntungan Bapak dalam 1 bulan? Kalau 1 bulan rata-rata ya sekitar 500 sampai 600. Berapa hasil yang didapatkan dalam 1 hari? Nggak tentu, terkadang ya nyampe 50, kadang ya nyampe 100. Apakah ada komunitas atau pedagang lainnya? Sebenarnya nggak ada, cuma komunikasi lah. Kegiatan apa yang Bapak lakukan bersama komunitas itu? Kita saling tukar informasi harga kenaikan barang. Bapak atas kerjasama. Ya sama-sama. Nama Bapak siapa? Umurnya berapa Pak? Ya 60-an. Ini apa alasan Bapak memilih pekerjaan menjadi penjahit Pak? Saya dari muda tuh. Berapa lama Bapak? Kalau boleh tahu berapa pendapat Bapak selama sebulan? Dan situasi. Ya kalau situasi kami mencari kita ke kantor. Bisa ulangi. Kalau sekarang kan enggak, kalau sekarang ya kita ini aja. Pendapat tersebut apakah cukup untuk kebutuhan sehari-hari Pak? Ya kalau untuk kehidupan sekarang kalau dengan kondisi ini enggak bisa. Ya kalau itu sekedar keluarga itu. Modal awal membuka usaha penjahit berapa Pak? Sudah seberapa Mbak? Kalau saya kan pakai mesin manual ya. Berapa? Mau berapa? Taruhlah 5 juta udah. Modal pertama. Bagaimana pendapat Bapak mengenai masyarakat yang belum masuk ke perusahaan?
Bang. Contohnya, Sebelum jadi bapak kan disuruh cepet-cepet termak itu gimana dok? ya dengan kondisi yang gimana pokoknya ini karet tak perutnya tak pesaran mau tak bongkar apa mungkin tak besar lagi gitu ya. Iya. Biasa solusinya ya karetnya dibuang aja daripada kemarin dari sekali panjang ini mau baru kan uang lagi enggak gitu mbak kalau solusi karetnya dibuang aja nih biar bisa dipakai lagi. Kira-kira ada apa nggak kemarin juga Pak selain sebagai engineer? Ya ada cuma menjahit bang. Berapa lama waktunya buka juga dari itu? Itu ya model dan anu kalau Lihat modelnya. kalau seragam itu paling nggak ada 1 jam udah selesai. Wow. Bagaimana pandangan Bapak tentang penghasilan selama menerima jahitan dari satu orang? Nah, itu kita memang kan kata masing-masing ya. Ya. Pernah terjadi diambil pernah ya Terus gimana? ya kadang-kadang gini orang yatim nih kan dia berharga potong gitu loh Pak tolong ini dulu jadikan tapi yang lainnya kan tidak ya itulah kita punya orang apa yang kan Iya. Biasanya apakah Bapak ingin mengganti pekerjaan di bidang lain untuk apa? ya saya paling ini kan usia kita gini kan jaringan ini ya Ya, menjadi paling ringan ini kan paling mata pikiran itu Pak. Ya, ya. Sosial ekonomi masyarakat. Oh iya. Perkenalkan saya Dr. Ma'arif, saya di sini mengajar sejarah. Umur 30 tahun lebih. Oh iya, tahun ini hampir 35. Sejak kapan Bapak menjadi Dari saya resmi menjadi guru itu dari tahun 2006. apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru? Sebenarnya mengajar itu panggilan hati ya. Jadi dulu saya bertemu dengan dia bilang bekerja itu kalau bisa itu dapat dunia dan dapat akhirat. Jadi kalau kita sebagai guru itu kita punya kalau mengajarkan ilmu itu kan kita kalau ilmu itu dikerjakan menjadi amal ibadah kita juga baik dunia. Kalau pekerjaan lain kan belum. Kalau guru potensinya paling besar. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengajar? Untuk saat ini kalau tantangannya itu dari peserta didik ya. Peserta didik itu zaman sekarang sudah merasa guru itu bukan menjadi sumber ilmu karena dia lebih percaya dengan apa yang ada di dunia maya dan teman-teman. Kalau zaman dulu itu kan kalau sekarang kan dia bisa belajar sendiri, jadi mungkin lebih percaya dengan kemampuan dirinya. Jadi sekarang tantangannya justru di peserta didik itu. Bagaimana Bapak mengatur siswa yang sudah diatur? Kalau dari siswa atau peserta didik kita, kalau saya pribadi lebih diajak ngobrol. Jadi kita cari tahu apa tuh anak itu tidak fokus belajar, apakah di rumah punya kesibukan, apakah dia harus nyambi ngomong adiknya atau harus bekerja mencari tambahan untuk keluarganya. Itu kan kita bisa cari tahu dengan kita ngobrol dulu. Kita bukan mencari solusi supaya anak bisa belajar fokus.
pertama kali saya ngajar itu saya ditawari untuk membantu mengajar di sebuah sekolah swasta di daerah Magelang. Dosen saya bilang, coba ilmunya diterapkan di sekolah, dan akhirnya keterusan sampai hari ini. Apakah Bapak ingin bekerja sebagai guru atau manajer? Untuk hari ini saya fokus di tidak nambah pekerjaan. Tapi rencananya ada. Metode seperti apa yang Bapak gunakan saat mengajar? Metodenya macam-macam ya. Tapi yang paling bagus menurut saya itu metodenya anak mencari tahu ilmu yang mereka butuhkan. Jadi misalnya kita belajar tentang sejarah itu, mereka merasa oh sejarah itu penting tidak tuh buat diri saya. Kemudian mereka mencari sumber-sumber ilmunya, mereka cari sendiri, kemudian mereka dapat kesimpulan sendiri, oh manfaatnya untuk diri saya itu seperti ini. Pengalaman apa yang paling berkesan sebagai guru? Pengalaman yang paling berkesan. Misalnya menjadi guru. Oke, yang paling saya dapatkan kesan selama ini dari sekarang itu kita bertemu dengan banyak orang ya, jadi kita bisa menjalin silaturahmi dengan banyak teman, rekan, baik yang profesi maupun tidak. Kemudian kita mengenal daerah-daerah yang berbeda dengan kita. Jadi budaya masing-masing kampung itu kan berbeda. Katakanlah Brengapus dengan Bawen itu kan berbeda. Jadi kalau selama ini yang saya tangkap, kita itu bisa mengenal budaya dari masing-masing, itu lebih punya rasa tersendiri. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan bekerja? Untuk mengatur waktu gitu. Kalau mengatur waktu itu tergantung bagaimana personalnya, apakah dia itu urgensinya itu di mana, apa dia sedang membutuhkan ilmu atau sedang membutuhkan yang lain. Misalnya, oh saya harus membuat baju ini karena kita banyak pesanan. Atau hari ini, oh saya belum punya ilmu dari masang kancing, jadi kan saya harus belajar sendiri. Mana tempat belajarnya, bisa dari internet, bisa dari tempat menjahit yang lain, atau kita tanya dengan teman-teman kita kan seperti itu. Jika belum tahu berapa pendapatan Bapak? Kalau untuk gaji pokok itu tidak. Apakah pendapatan tersebut Kalau kebutuhan itu kan macam-macam, ada kebutuhan pokok, model, dan kebutuhan sosial. Kalau untuk kebutuhan pokok insya Allah cukup. Tapi kalau kita punya cara pandang hidup yang agak modern, kemungkinan jangan memaksa. apakah ada komunitas guru yang Bapak ikuti? Ada. Jadi kita ada komunitas guru. Jadi kita antar guru itu ada saling komunikasi bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana memberikan motivasi kepada anak-anak. Kita bisa saling berbagi.